Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, semoga selalu semangat bekerja. Ini adalah MBR versi 1 yang sudah tak upgrade. Saya punya stok 2 ya. Fungsinya MBR, bukan PSU atau power supply, tapi ini V1 yang sudah terupgrade ya. Jadi bisa untuk nyalakan HP. Cuman tidak ada proteknya, itu aja, tidak ada proteknya. Sebentar, ada si cepat paket di mas yo, si cepat sing di aku lali. Ini JNT, oh ini mas, bentar, ada satu bener mas ya ya. Oke, mohon maaf tadi barusan ada kurir secepat ya. Jadi ini versi 1 tapi sudah di-upgrade tegangan. Yang versi 1 standar itu kan 2 volt ke bawah. Kalau ini sudah lebih dari 2 volt. Paling rendah kalau kita jadikan mode denyut ya, mode konstan, paling rendah di 2,9. Kemudian paling tingginya di 3,9. Jadi MBR-nya itu cuman seputaran ini, 1 voltan ya, ringnya 1 volt. Naik ringnya 1 volt. Jadi paling rendah di 3 volt sampai 3,9. Tapi kan kalau di HP bisa ditembak lewat jalur baterai kan. Jalur baterai kan 3,7. Jadi bisa dipakai untuk nembak lewat jalur baterai. Nggak usah pusing-pusing nyari shotnya, kasih lewat jalur baterai aja udah. Biar aja MBR itu yang nyari dengan sendirinya. Kalau memang mau spesifik ya kita harus baca skemanya toh. Dimana jalur VCC-nya di daerah sini, misalkan di IC power butuhnya berapa volt sih di ring itu. Tapi kalau kita nggak mau ribet, nggak mau pusing, ya udah tembak lewat baterai aja udah. 3,9, tinggal kita mainkan mode denyutnya, kita mainkan ampernya. Mau yang repot atau mau yang simple kan gitu. Kalau teknisi yang expert yang kepengen lebih detail lagi itu tadi saya bilang pakai skematik. Tapi kalau misalnya kepengen nyoba tanpa ribet, ya udah lewat jalur baterai. Nggak usah kita pusing-pusing coba lewat jalur baterai, biarpun short full atau short setengah atau apa terserah, coba lewat situ sambil dirasakan. Saya tes tanpa ini dulu ya. Saya tes di 2,9 volt ya. Modenya denyut, ampere rendah. Ini ampere kecil. Sudah keluar 9 ampere ya. 9,7 hampir 10 ampere loh. 10 ampere dengan 0,5 volt ya, 0,5 volt. Semua MBR kalau di shotkan atau di sambungan positif dan negatif ya pasti ngedrop. Tapi dia bertahan, beda dengan PSU. Lek jenengan punya PSU atau power supply coba shotkan, lek enggak rusak PSU-nya atau merotek kan pasti gitu. Kalau MBR enggak, dia masih bisa mengalirkan arus, dia masih mengalirkan tegangan juga gitu. Tapi tertahan ya. Sama aja kan dengan plus dan min kita shotkan toh ini. Sudah keluar 10 ampere. 0,5 volt 10 ampere. Jadi kalau misalkan ada komponen di situ yang short kena ini, otomatis kan komponen itu akan panas kan. Karena dihantam dengan MBR. Tegangan di MBR pasti turun. Kecuali di MBR itu tidak ada beban. Di komponen itu tidak ada yang short, pasti nggak akan terlalu banyak turunnya. Ini kan turunnya banyak karena di-shortkan. Karena di-shortkan ya. 2,9 tadi sudah keluar 10 ampere, coba dengan 2,9 kita kasih ampere maksimal ya, potensio ampere. Jadi ini potensio voltase bagian atas. Voltase yang bawah ini potensio ampere, yang ini potensio denyut atau lampu kedipnya. Coba kita shortkan ya, dengan 3 volt fluktuatif ya, tegangannya naik turun. Udah keluar 16 ampere loh, 16 setengah hampir 17. 0, loh ya, 0,8. 0,7 0,8 itu sudah keluar 16 ampere. Nah, kenapa kok ampernya naik turun ya? Ngikutin sama ini. Kan modenya mode denyut bukan mode konstan. Sekarang kita coba dengan mode konstan ya, mode pabrikan. Mode pabrikan seperti ini. Tegangan 2,9, ampernya saya kasih kecil dulu. Ampernya saya kasih kecil, tegangannya 2,9. Misalkan mau dihantam dengan 2,9 ya bisa. Udah keluar berapa ini?
10 ampere. Tapi konstan, tidak bergerak ampernya, 11 ampere. Dia hantamannya hantaman konstan seperti mode pabrikan. Sering saya bilang pakailah denyut dulu supaya komponen yang dihantam itu nggak merusak yang lain, perlahan, dikikis perlahan. Oke. Lalu kita naikkan 3 volt dengan ampere full 16,5. Sama 16,5 maksimalnya, hanya dinaikkan voltasenya, otomatis kan perkaliannya volt dan ampere nanti jadinya kewatt. Sekarang coba voltase kita naikkan sampai full, terus ampere saya turunkan, pasti nanti juga sama 3,9 volt dengan sekitar 10 atau 11 ampere. Ampernya range-nya tetap bermain di 10 sampai 11, tapi voltasenya kita naikkan. Nah ini 13 ampere, 13 ampere ya. Kalau voltase kalau ampere tak naikkan nanti pasti lebih. Nah 16,6, ini berasap loh. Ini berasap loh, pinset ini sampai hitam. 16 ampere, nggak mungkin masa komponen dihantam dengan 16 ampere nggak bakalan rusak atau nggak bakalan shortnya hilang ya. Sekarang coba pakai ini, pakai untuk nyalain HP. Ini ada tab 2 yang biasa saya pakai untuk ngetes ya. Kasih aja 3,9 nggak apa-apa, 3,9 volt, tapi kita kasih ampernya kecil. Kenapa? Kalau saya kasih ampere gede malah nggak mau nyala, kebesaran ampere. Makanya kalau dijadikan PSU atau power supply, ampernya kasih aja kecil. Ampernya kasih kecil, denyutnya di stop atau dibuat konstan seperti ini. Voltasenya maksimalkan di 3,9. Ini tab 2. Tab 2 tuh kapasitasnya 4450 mAh atau 4 amperan loh ya. Baterainya sendiri ini 4 ampere. Baterainya ini 4 ampere. Nah, ini saya langsung sambungkan ke jalur baterai, menggantikan posisi baterainya 4450 mAh. Apakah kuat? Apakah kuat dengan 3,9 volt pakai MBR versi 2 upgrade ini? Kita coba nyalakan. Tab 2 P6800 ini. Apakah bisa sampai ke menu? Nek jenengan beli SMP beli MBR atau jenengan beli PSU di luaran ya, di online lah atau di toko. Kisaran sekarang paling 300 sampai dengan 400 lah ya. Tapi itu kan cuman PSU tok, nggak bisa buat short. Ini jenengan lihat nih, dengan 3,2 volt ya, dropnya 3,2 volt, tapi jenengan lihat nih teman-teman, ampernya naiknya bukan main ya, hampir 2 ampere. Padahal tegangannya 3,2. Coba kalau pakai PSU dengan 3,2 volt bisa nggak ngangkat tab kayak gini? Terus rekan-rekan lihat di sini, baterainya tab ini hampir kayak full, loh. Baterainya hampir kayak full loh ini. Padahal cuman pakai MBR versi 1 yang di-upgrade. Nah, baterainya full. Coba saya standby kan. Standby. Lalu kita coba nyalakan lagi, apakah dia langsung? Nah, ternyata kuat kan? Pakai versi 1 upgrade. Memang di sini ngedrop. Nggak apa-apa. Biarpun ngedrop, tapi kan dia ngangkat. Nah, teman-teman kan hanya ingin mencoba, bisa nggak untuk dipakai nyalakan toh? Ternyata kan bisa, hanya saja ini nggak ada protek. Kalau kepingin ada proteknya, ya beli kabel boot Sunshine itu, karena ini basicnya adalah MBR, bukan power supply. 3,2 volt loh. 3,2 volt dia masih mampu ngangkat. Loh. Ya. Dan apa namanya? Baterainya kelihatan full. Ini tak coba nyalakan lagi. Loh, baterainya hampir kelihatan full. Ini biarpun versi 1 upgrade cuman sampai mendekati 4 volt, tapi jenengan fungsinya di nyalane HP kena enggak Kang? Bisa. Saya bilang bisa versi 1 upgrade. Hanya tidak ada protek itu aja. Berarti kan fungsinya sudah 2, MBR dan PSU. Dengan budget 400.000 sudah dapat
MBR yang bisa dijadikan PSU. Lain jenengan beli PSU di luaran yang 150.200 itu cuma 1 ampere. Memang ada proteknya aja. Lah sekarang tinggal teknisi itu smart atau enggak. Maksud saya yang smart itu, mosok sih kalau kita tahu positif dan negatifnya masa kita mau balik? Manusia memang kadang ada lupanya, tetapi kan kita selalu berusaha supaya kita nggak lalai dalam memasang probe positif dan negatifnya. Kan di sini juga sudah ada tanda, umpama males beli kabel protek. Oh iya, ini ada karetnya hitam, berarti ini yang ini kabel positif. Oh ini kabel negatif misalkan. Terus seorang teknisi kan nggak mungkin tiba-tiba langsung main colak-colok grusa-grusu, kan nggak. Sebelum mencoba kan pasti menganalisa dulu nih, positifnya yang mana ya, negatifnya yang mana ya. Kalau sudah ditandai atau sudah paham ya tinggal nyoba kan. Jadi pinter-pinternya teknisi sendiri, smartnya teknisi sendiri. Ojo sembrono grusa-grusu. Sudah tahu ini MBR tidak ada protek, main aja grusa-grusu. Tiba-tiba HP ini mati malahan. Kenapa? Karena polaritasnya terbalik. Fungsi dasarnya memang bukan PSU. Tapi ini sudah di-upgrade bisa untuk dijadikan PSU. Yang penting nggak sembrono, harus hati-hati mengerjakan sesuatu itu harus sambil dipikirkan toh. Manusia memang tidak luput dari lupa. Sambil ngelamun ngerjakan apa lupa akhirnya nyolok sembarangan. Ya monggo kalau misalnya mau dibelikan kabel protek sendiri ya silakan. Tinggal tancepin di sini. 2 kabelnya di sini, yang 2 kabel di sini sebagai MBR, yang 2 kabel di sini sebagai protek. Cuman kalau pada saat digunakan sebagai PSU, yang ini nggak masalah biarpun nggak dicabut, tapi pada saat dijadikan MBR salah satu kabel PSU-nya cabut, dan kalau enggak kabel PSU-nya itu kan akan bunyi nih, akan protek tuh, karena di-shortkan tuh. Jadi umpama jenengan beli kabel Sunshine yang 2 kan dipasang di sini, yang 2 udah dijepit. Pada saat kita mau pakai sebagai MBR, salah satu kabel PSU-nya aja cabut supaya nggak terprotek pada saat di-shortkan, atau kabel Sunshine itu nggak akan bunyi pip 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 seperti itu, hanya dicabut salah satu. Terus kalau dijadikan sebagai PSU, nggak usah nyabut MBR kabelnya, nggak apa-apa. Sing penting ini jangan sampai bersentuhan mas. Ini salah satu dijepitkan ke mana, itu jepitkan kayak gini, misalkan jepitkan di mana lah, yang penting dia nggak gantung. Jepitkan kayak gini kan sudah aman. Yang satu gantung, yang satu enggak, gitu aja. Jadi biarpun ini versi 1, kalau untuk HP sudah bisa. Jenengan cari yang low budget, tidak beli SMPS yang 10 amperan gede. Ini pakai double SMPS. Double SMPS-nya blower dan solder. Blower dan solder yang SMPS kecil cuma 1,5 ampere itu tak double 2 supaya bisa ngangkat sampai 16 ampere. Nyarinya kan low budget. Nah kalau nyari yang versi 2 sungguhan, ya yang pakai SMPS 10 ampere, ini nggak cukup. Boxnya ini yo nggak cukup. Cuman voltasenya bisa sampai sekitar 8 atau 9. Tetapi kalau untuk HP kan nggak butuh itu sampai 8 atau 9, nanti jebol HP ini. Kan butuhnya cuma paling 5 volt ke bawah. Pinter-pinternya kita sebagai teknisi, kita mau pakai yang mana gitu loh. Kita pakai yang low budget hanya untuk HP aja kok, ya udah pakai ini sudah cukup. Oh saya yang versi 2 aja lah, karena mungkin saya butuh sampai 6 atau 7 volt. Mungkin saya sambil ngerjakan di seputaran ring 8, 9 itu vapor. Vapor tuh pakai itu. Dia bisa untuk HP, bisa untuk vapor. Tergantung pekerjaan kita. Kita butuh yang versi apa gitu. Oke, ini aja yang tak review tentang versi 1 upgrade ini, bisa untuk PSU, dan harganya relatif terjangkau sih, dalam artian fungsinya sudah double kok. Fungsinya sudah double, bisa jadi PSU, bisa jadi MBR kok. Dan harganya juga istilahnya dengan jenengan beli PSU pabrikan yang harga 300 ke atas itu ya, merek Cellkit itu kan cuma PSU tok. Itu pun cuma 2 ampere. Oke, itu aja rekan-rekan, ini sudah juga hampir jam 4 ya. Saya punya stok 2. Jenengan mau lewat Shopee monggo, kalau ada yang berminat silakan. Kalau misalkan mau langsung ya monggo. Beratnya cuma 1 kilo. Rata-rata produk AB cuma 1 kilo. Kecuali yang gede itu baru masuk di 2 kilo atau 3 kilo.
Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Panas.